semuanya, masih tetap ada di rumah kan? Ya, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas B 2018. Pada kali ini kami akan membahas mengenai dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan pendidikan Indonesia dan solusinya. Selamat menyaksikan. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernafasan. Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang diketahui setelah menyebar dan kemunculannya di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019 lalu. Virus corona adalah zoonosis, yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Tanda-tanda umum diantaranya jika terinfeksi corona seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Bahkan pada kasus yang lebih parah, jika terinfeksi corona dapat menyebabkan gagal ginjal, sindrom pernafasan akut, bahkan dapat menyebabkan kematian. Seseorang yang terjangkit virus corona sangat mudah menularkan virus tersebut. Sederhananya, jika ia batuk lalu menutup dengan tangannya dan memegang benda-benda yang ada di sekitarnya, ketika ada orang lain yang datang dan memegang benda-benda tersebut, maka orang itu bisa saja terjangkit virus corona. Menyebarnya virus COVID-19 di Indonesia ini menimbulkan dampak bagi setiap bidang. Untuk itu, pemerintah mulai bertindak agar virus COVID-19 ini tidak menyebar secara cepat. Pemerintah menerapkan kebijakan WFH, yaitu Work from Home. Kebijakan ini merupakan upaya yang diterapkan kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan segala pekerjaannya dari rumah. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, Kementerian Pendidikan juga mengeluarkan kebijakan yaitu meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar KBM dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau daring. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menyiapkan sejumlah dukungan untuk memperlancar proses tersebut. Kemendikbud sendiri mengembangkan aplikasi pembelajaran jarak jauh berbasis portal dan Android Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar dapat diakses di belajar.kemendikbud.go.id. Selain menerapkan kebijakan untuk belajar di rumah secara daring, pemerintah juga menetapkan keputusan, yaitu ditiadakannya ujian nasional bagi jenjang SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat. Keputusan diambil untuk mencegah penyebaran virus corona yang kian memakan korban. Peniadaan UN ini menjadi penerapan kebijakan social distancing atau physical distancing untuk memotong rantai penyebaran virus corona. Jika UN ini dilanjutkan, dikhawatirkan bukan hanya para siswa saja yang kesehatan terancam, melainkan pula para keluarga dekat siswa. Selanjutnya yaitu manfaat kebijakan pemerintah meliburkan sekolah dan melakukan pembelajaran online di rumah. Yang pertama itu manfaatnya sebagai langkah proaktif untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 atau virus corona. Yang kedua yaitu demi memastikan keamanan dan keselamatan peserta didik serta guru dan tenaga pendidikan. Yang ketiga yaitu penerapan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan atau online itu dilakukan sebagai solusi menunggu kebijakan pemerintah dalam meliburkan sekolah. Yang keempat yaitu dalam adanya kebijakan pemerintah tersebut, pengembangan aplikasi fitur pembelajaran jarak jauh berbasis portal dan Android Rumah Belajar itu menjadi sering diakses dan mengalami perkembangan pesat. Dan yang kelima yaitu sebagai langkah dalam mendukung kebijakan pemerintah mengenai adanya pembatasan interaksi atau physical distancing. Yang keenam yaitu mahasiswa dan pendidik agar memiliki kemampuan dalam bidang teknologi secara online sebagai suatu kebutuhan bagi mereka, pengganti pembelajaran di kelas secara langsung tanpa mengurangi kualitas materi pembelajaran dan target pencapaian dalam pembelajaran. Yang ketujuh yaitu tenaga pendidik ini lebih persuasif karena membuat peserta didik ini semakin tertarik dengan materi yang diberikan karena dengan model pembelajaran lebih bervariasi. Yang kedelapan yaitu pembelajaran yang dilakukan di rumah itu dapat membuat orang tua lebih mudah dalam memonitoring atau mengawasi terhadap pengembangan belajar anak secara langsung. Dengan ini tuh akan menimbulkan komunikasi yang lebih intensif
dan akan menimbulkan kedekatan yang lebih erat antara anak dan orang tua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kendala yang dihadapi guru atau dosen saat pandemi COVID-19. Nah, pada umumnya kendala yang dihadapi guru atau dosen itu sama karena mereka merupakan tenaga pendidik. Nah, kendala-kendala tersebut adalah yang pertama, guru atau dosen itu tidak semua mahir menggunakan teknologi atau media sosial sebagai media pembelajaran. Kendala yang kedua, guru atau dosen yang belajar di rumah juga terlibat dengan kegiatannya di rumah. Nah, kendala yang ketiga, kompetensi guru atau dosen dalam menggunakan teknologi itu akan mempengaruhi kualitas program belajar mengajar. Nah, oleh karena itu sebelum diadakan program belajar online, para guru itu wajib diberikan pelatihan terlebih dahulu. Yang keempat, tidak lengkapnya sarana dan prasarana yang memadai di rumah seperti laptop, komputer, atau handphone yang merupakan fasilitas untuk memudahkan guru memberikan materi belajar mengajar secara online. Nah, kendala kelima, para guru atau dosen itu belum ada budaya belajar jarak jauh. Nah, karena selama ini belajar dilaksanakan melalui tatap muka sehingga para guru terbiasa berada di sekolah dan perlu waktu beradaptasi untuk belajar online. Nah, yang kendala keenam, penambahan biaya pembelian kuota internet bertambah sehingga menambah beban pengeluaran guru atau dosen. Kendala yang ketujuh, guru juga harus memberi technical support pada orang tua apabila terjadi masalah baik yang berhubungan dengan teknologi yang langsung digunakan dalam proses pembelajaran maupun setting gawai yang dilakukan oleh peserta didik. 9. Guru merasa tertekan dan bingung. Tidak hanya siswa atau mahasiswa yang merasa tertekan, tetapi guru pun juga merasakan hal yang sama. Sampai ada guru yang mengalami depresi karena memikirkan hal itu. Pembatasan sosial karena COVID-19 memaksa terlaksananya pembelajaran jarak jauh. Kebanyakan siswa atau mahasiswa mengeluh dengan sistem pembelajaran ini. Setelah melihat berbagai keluhan yang dialami oleh siswa atau mahasiswa yang mereka sampaikan pada sosial media dan YouTube, serta hasil survei yang dilakukan oleh KPAI, kami memperoleh 5 kendala yang kebanyakan siswa atau mahasiswa alami. Kendala pertama, guru atau dosen memberikan tugas yang sangat banyak, sehingga membuat siswa atau mahasiswa merasa tertekan dengan tugas-tugas tersebut. Di mana satu tugas belum selesai, datang lagi tugas lain yang diberikan oleh guru atau dosen lainnya, sehingga membuat tugas-tugas tersebut menumpuk. Kendala kedua, gadget yang tidak memadai. Misalkan dalam satu keluarga memiliki 3 orang anak dan hanya memiliki 1 handphone, dan ketiga orang anak tersebut juga memiliki tugas yang sama banyak. Lalu bagaimana mereka mengerjakan tugas-tugas mereka dengan cepat jika mereka harus menggunakan handphone dengan bergantian? Kendala ketiga, kuota internet yang tidak memadai. Banyak yang mengeluh dengan sistem daring ini menghabiskan banyak kuota. Siswa atau mahasiswa harus selalu online untuk mengetahui tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau dosen. Kendala keempat, jaringan yang tidak memadai, terutama di daerah pedesaan yang sangat pelosok. Mereka sulit mencari jaringan atau sinyal. Akhirnya mereka harus pindah ke tempat yang lebih tinggi atau warnet atau ke tempat yang ada wifi untuk mengerjakan tugasnya. Kendala kelima, siswa atau mahasiswa bukannya belajar malah bermain. Nah, di sini peran orang tua sangat penting untuk mengawasi anak-anaknya saat berada di rumah. Selanjutnya yaitu kendala yang dihadapi oleh orang tua selama proses pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama,
orang tua merasa kewalahan karena setiap saat harus selalu mengecek ponsel untuk memantau informasi apa saja yang baru diberikan oleh guru sang anak. Yang kedua, saat ini orang tua lebih berperan ekstra. Selain mengurus keperluan keluarga, orang tua juga saat ini berperan sebagai guru yang menemani sang anak dalam pembelajaran di rumah secara daring. Yang ketiga, ada beberapa orang tua yang tidak terbiasa menggunakan ponsel sehingga merasa kebingungan selama menemani sang anak belajar di rumah. Yang keempat, saat ini orang tua lebih dituntut untuk memahami karakter anak untuk dapat menentukan cara belajar apa yang lebih efektif agar sang anak lebih mudah untuk memahami materi yang diajarkan oleh guru meskipun tidak secara langsung dijelaskan oleh guru tersebut. Yang kelima, saat ini tidak semua orang tua bisa menyediakan fasilitas yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran secara daring. Misalnya saja orang tua ada yang tidak bisa menyediakan ponsel untuk sang anak dalam belajar, di mana ponsel ini sebagai alat utama yang digunakan selama proses pembelajaran secara daring ini. Yang keenam, ada juga orang tua yang merasa kebingungan dalam mempelajari sistem pembelajaran yang saat ini digunakan karena di setiap sekolah menyediakan media pembelajaran yang berbeda-beda. Dari media yang satu dan media yang lain terkadang juga memiliki perbedaan dalam penggunaannya sehingga orang tua bingung bagaimana agar bisa memahami semua media pembelajaran yang digunakan oleh sang anak. Yang ketujuh, jaringan internet saat ini juga sering mengalami gangguan. Nah, karena sering mengalami gangguan itu, orang tua merasa resah jika anaknya akan mengalami hambatan juga dalam proses belajar ini. Karena dengan jaringan yang terhambat, maka proses pembelajaran yang dilakukan secara online yang diberikan oleh guru akan juga terhambat juga sehingga anak akan susah memahami materi yang diberikan. Yang kedelapan, karena orang tua harus mendampingi anak dan menjadi guru pengganti selama di rumah, maka orang tua juga harus mempelajari dan harus memahami tentang materi pelajaran yang saat ini sedang dipelajari oleh sang anak. Karena itu ada beberapa orang tua yang merasa kesulitan dalam memahami materi pelajaran yang sedang dipelajari dan yang dijelaskan oleh guru. Yang kesembilan, orang tua juga merasa kewalahan dalam mengatur waktu antara menemani dan membimbing sang anak dalam belajar di rumah dan juga dalam mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Misalnya saja untuk orang tua yang juga bekerja dan dalam pekerjaannya juga diterapkan bekerja secara online, maka orang tua tersebut bingung mana yang harus diutamakan antara menemani dan membimbing anak terlebih dahulu selama proses belajar daring atau harus menyelesaikan pekerjaan yang memang harusnya diselesaikan. Itu beberapa kendala yang dihadapi oleh orang tua di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, kemudian yang selanjutnya tentang kerugian kebijakan pemerintah meliburkan sekolah dan melakukan pembelajaran online di rumah. Yang pertama, kurang mempunyai teman. Karena anak hanya belajar dengan gurunya langsung dan dilakukan di rumah, anak tidak mempunyai teman sebaya.
Kemudian kurang kemampuan bersosialisasi. Karena tidak ada teman sebaya dan tidak bisa mengenal banyak karakter individu, anak tidak terlatih kemampuan bersosialisasinya. Sehingga apabila bertemu dengan orang lain tidak dapat banyak bergaul. Kemudian tidak memiliki jiwa berkompetisi. Anak sudah terlalu nyaman dengan sistem pelajaran, sehingga apabila ada kompetisi-kompetisi, anak tidak tertarik. Kemudian kurang melatih kedisiplinan dan hidup dalam sistem sosial. Karena pembelajaran dapat disesuaikan dengan jam kesiapan anak, sehingga anak tidak terlatih untuk hidup dalam sistem sosial dan kedisiplinan. Misalnya, apabila di sekolah anak sudah harus sampai pukul 7 dan memulai belajar, jika di rumah pembelajaran bisa dimulai pukul 10 sehingga anak tidak perlu bangun pagi. Kemudian kurang memahami materi yang diberikan oleh guru. Materi pelajaran yang belum selesai disampaikan oleh guru, kemudian guru mengganti dengan tugas lainnya yang menjadi keluhan bagi siswa karena tugas yang diberikan guru lebih banyak. Kemudian kurang inisiatif dan peka terhadap lingkungan. Karena tidak mengenal lingkungan sekitar dan pembelajaran individu, anak tidak terlatih untuk berinisiatif dalam menyelesaikan masalah apabila ada masalah kelompok. Kemudian cenderung lebih egois, karena anak selalu didengarkan oleh guru sehingga anak cenderung egois terhadap kehendak dirinya. Timbul masalah keamanan data. Menggunakan berbagai fasilitas umum yang bersifat publik yang tidak terjamin keamanannya dapat mengakibatkan tidak amannya data pribadi serta adanya berbagai aplikasi yang menjual data pemakaiannya. Kemudian biaya listrik dan internet di rumah membengkak. Dikarenakan ketika di sekolah tidak perlu menggunakan internet ataupun tersedianya fasilitas wifi. Kemudian yang terakhir, kehilangan motivasi kerja baik guru, dosen maupun siswa. Berbagai alasan kurangnya motivasi kerja seperti lebih terbiasa di sekolah dan lebih banyak membuka media sosial serta bersantai. Masalah yang terjadi pasti memiliki sebuah solusi. Begitu pula masalah yang terkait dengan COVID-19 atau yang biasa kita dengar dengan virus corona, di mana pendidikan mengalami salah satu dari dampak virus tersebut, di mana pelajar dan mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti learning from home atau belajar dari rumah. Learning from home atau belajar dari rumah merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah agar tidak menyebarnya virus corona dalam dunia pendidikan. Lalu, bagaimanakah learning from home itu sendiri? Pada hari ini, saya akan menjelaskan salah satu cara learning from home, yaitu dengan pembelajaran 5M, di mana 5M itu sendiri adalah: yang pertama, memanusiakan manusia. Kedua, memahami konsep. Ketiga, membangun keberlanjutan. Keempat, memilih tantangan. Dan yang terakhir, memberdayakan konteks. Pembelajaran 5M sendiri bertujuan untuk mendorong kolaborasi antara guru, murid, dan orang tua, dan memastikan anak mendapat personalisasi pengalaman belajar yang bermakna, menantang, dan sesuai dengan kemampuan serta kebutuhan anak tersebut. Pembelajaran 5M yang pertama yaitu memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia adalah praktik pembelajaran yang dilandasi orientasi pada anak berdasarkan relasi positif yang saling memahami antara guru, orang tua, dan murid. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam memanusiakan manusia seperti pengumpulan informasi mengenai kesiapan orang tua. Sediakan waktu untuk berbincang dengan orang tua dan murid. Lalu, perkirakan durasi waktu dalam pemberian tugas. Lalu, lakukan kesepakatan bersama dengan orang tua. Yang terakhir yaitu menyiapkan aktivitas atau tugas yang akan diberikan. Adapun hal-hal yang perlu dihindari dalam memanusiakan manusia seperti membuat aturan atau memberikan tugas tertentu yang tidak memahami kondisi dan keadaan orang tua dan murid. Menyuruh murid untuk mengerjakan tugas dengan kriteria dan durasi kecepatan yang sama untuk semua murid. Sementara kita ketahui bahwa kemampuan masing-masing murid pasti berbeda. Yang terakhir yaitu
menuntut orang tua untuk selalu mendampingi anaknya. Sementara kita tahu bahwa orang tua pasti memiliki kesibukannya masing-masing. Tidak hanya mengurus anaknya, tetapi juga harus mencari nafkah. Kedua yaitu memahami konsep. Memahami konsep adalah praktik pembelajaran yang memandu murid bukan sekedar menguasai konten, tetapi juga menguasai pemahaman mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan dalam memahami konsep seperti melakukan penjelasan terlebih dahulu kepada orang tua mengenai cara proses belajar dan tentang aplikasi yang digunakan. Selain itu, berikanlah tugas yang terkait dengan lingkungan ataupun masalah-masalah yang tengah dibicarakan dalam masyarakat. Selain itu juga, rancanglah tugas atau kegiatan yang mencakup 2-3 pelajaran. Lalu, berikan kesempatan kepada murid untuk mengumumkan pendapatnya. Hal-hal yang perlu dihindari dalam memahami konsep seperti memberikan tugas sekedar latihan soal atau pengerjaan LKS tanpa disertai diskusi dan refleksi, dan memberikan tugas yang hanya meminta anak murid untuk memindahkan materi dari buku teks ke lembar tugas. Yang ketiga yaitu membangun keberlanjutan. Membangun keberlanjutan adalah praktik pembelajaran yang memandu murid mengalami rute pengalaman belajar yang terarah dan berkelanjutan melalui umpan balik dan berbagi praktik baik. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan dalam membangun keberlanjutan seperti memberikan umpan balik dari setiap tugas yang diberikan. Lalu, pastikan ada kriteria keberhasilan dari setiap penilaian tugas. Dan terakhir, lakukan refleksi secara berkala. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu dihindari dalam praktik membangun keberlanjutan. Yang pertama adalah hindari memberi tugas tanpa umpan balik. Umpan balik ini sangat penting bagi siswa karena dapat mendorong semangat siswa dalam pembelajaran selanjutnya. Yang kedua adalah hindari memberi tugas sebagai sumatif. Artinya, seorang guru harus memberikan tugas yang dapat membantu seorang siswa itu mengerti atau memahami materi tersebut, bukan sekedar memberikan tugas seperti latihan soal tanpa memahami materi tersebut. Praktik selanjutnya adalah memilih tantangan, yaitu praktik pembelajaran memandu murid menguasai keahlian melalui proses yang berjenjang atau memiliki tantangan. Anjuran dalam praktik ini adalah yang pertama, sediakan pilihan jam belajar. Jam belajar yang santai atau luas ini berdasarkan aktivitas orang tua karena pembelajaran ini secara online, jadi orang tua sangat berperan aktif dalam pembelajaran siswa. Kemudian yang kedua, kombinasikan aktivitas dengan diskusi atau bergerak. Kemudian yang ketiga, sediakan pilihan tugas dari beberapa sumber. Hal-hal yang perlu dihindari dalam praktik ini adalah yang pertama, jangan berikan tugas yang terlalu mudah ataupun terlalu sulit. Yang kedua, hindari memberikan tugas sesuai kurikulum tanpa mengaitkan lingkungan sekitar. Praktik selanjutnya adalah memberdayakan konteks. Praktik ini adalah praktik pembelajaran yang memandu murid melibatkan sumber daya dan kesempatan di lingkungan sebagai sumber belajar. Anjuran dari praktik ini adalah yang pertama, menyediakan tugas yang membuat murid bisa menerapkan kemampuannya pada tugas sehari-hari di rumahnya. Kemudian, yang kedua, satu kegiatan belajar bisa mencakup lebih dari satu mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, menyediakan tugas yang membuat murid dan orang tua berkontribusi terhadap persoalan yang sedang hangat dibicarakan, misalnya dalam wabah COVID-19 ini. Kemudian hal-hal yang dihindari dalam praktik ini adalah yang pertama, di tengah wabah COVID-19 ini, hindari memberi tugas yang mendorong siswa berinteraksi dengan banyak orang. Yang kedua, tidak memberi tugas hanya dari satu sumber. Cukup sekian
Sekian video dari kami dan terima kasih kepada seluruh petugas medis dari kami yang belajar di rumah dan tidak menghiraukan rasa bosan.